Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan berbagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami diberikan hikmat mengerti apa kata firman Tuhan. Kami rindu penyingkapan firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-9 ayat 14 sampai yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita ada di tangga yang kelima di tahun yang baru ini, kita percaya bahwa ketika kita bisa masuk di tahun yang baru, semua adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Dan inilah janji kesetiaan Tuhan yang Dia berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita tahu bahwa ketika kita melewati tahun 2022, ada banyak hal yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Namun kita bersyukur bahwa semua itu telah kita lewati hanya karena pertolongan Tuhan bagi kita. Dan pertolongan Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya ada di tahun yang baru ini. Dan itu berarti bahwa ketika saudara dan saya ada di tahun yang baru ini, sudah pasti Allah mau kehidupan saudara dan saya hidup berjalan di tahun yang baru harus penuh dengan kemenangan, dan juga kita harus hidup setia dan taat kepadanya. Belajar lewat firman Tuhan di hari ini ketika Tuhan berfirman kepada Nuh waktu dia melakukan perjanjian dengan Nuh bahwa ia menunjukkan akan kasih dan setianya kepada Nuh sebagai satu generasi baru, generasi yang sudah melewati masa air bah dan keluar dari bahtera itu menjadi satu generasi yang baru, generasi yang hidup takut akan Tuhan. Disitulah Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan Nuh. Dia memberikan busur di tanda, dan ia katakan pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Artinya Allah mau mengatakan kepada Nuh bahwa ketika busur itu muncul di langit, maka itu bertanda bahwa Allah mengingat perjanjian antara Allah dan bumi, Allah dan Nuh, Allah dan manusia. Perjanjiannya bahwa Dia tidak akan pernah lagi menghukum manusia. Nah, kalau Allah mengingat akan perjanjiannya antara manusia dan Dia, maka di sini Ia mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa baiklah di dalam perjalanan kehidupan kita, marilah kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau Allah begitu setia dengan tanda itu mengingatkan Allah kembali bahwa Allah punya satu perjanjian dengan manusia, maka Allah ingin katakan juga kepada saudara dan saya bahwa Allah itu selalu setia kepada janjinya. Dia mengingat segala janjinya kepada manusia. Nah, kalau Allah begitu mengingat janjinya kepada manusia, maka perjalanan kehidupan saudara dan saya di tahun yang baru ini, kita mau diingatkan bahwa marilah kita tetap hidup setia dan taat kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau Allah setia kepada janjinya, Dia mengingat janjinya, maka Dia pun mengingat saudara dan saya. Dia tidak pernah melupakan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu hari ini di tahun yang baru ini, mungkin saudara punya banyak masalah yang belum selesai, mungkin engkau punya banyak persoalan yang belum selesai, engkau punya banyak tantangan-tantangan kehidupan yang belum selesai. Saya katakan kepada saudara, jangan pernah berputus asa. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan. Karena Allah itu mengingat apa yang telah Dia berikan kepada manusia sebagai suatu tanda kesetiaannya kepada manusia. Nah, oleh karena itu saudara dan saya sekali lagi sebagai manusia yang percaya kepadanya, mari kita tetap setia kepadanya. Jangan pernah ragu sedikit pun. Seperti tadi saya katakan, kalau hari ini engkau masih punya banyak tantangan dan persoalan, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena ingat,
Tuhan selalu setia kepada orang yang setia kepadanya. Dan dia tidak pernah berpihak kepada orang fasik, tapi dia selalu berpihak kepada orang benar. Mari kita tunjukkan selalu kesetiaan kita kepadanya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya terus setia dalam hidup saudara dan saya? Yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan, bangun hidup kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita hidup sebagai orang Kristen yang hanya sekedar menjalankan aktivitas, tapi baiklah kita punya suatu kehidupan yang terus dibangun bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita mau untuk mengenal Tuhan itu lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Supaya perkataan percaya itu tidak hanya di bibir saja, tapi perkataan percaya itu ada di dalam hidup kita. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, maka sekalipun masalahnya ada, sekalipun penyakitnya ada, tapi dia tahu semua itu sudah selesai. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Kalau saudara masih melihat masalahmu, engkau katakan engkau berdoa, tapi engkau masih melihat masalahmu ada, persoalanmu ada, itu berarti engkau tidak percaya kepada Tuhan. Engkau hanya berfokus kepada masalah dan persoalanmu. Tapi ketika engkau bisa melihat Tuhan, maka sekalipun semua tantangan persoalan itu ada dalam hidupmu, tapi engkau percaya bahwa semuanya sudah selesai. Nah, ini yang Tuhan tuntut bagi kita. Makanya mari kita bangun hidup kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, saya ingin mau mengajak saudara dan saya, perjalanan kita di tahun 2023 ini, mari kita hidup tetap akurat pada Tuhan. Jaga langkah-langkah hidup saudara, jaga perkataan saudara, jaga apapun yang saudara lakukan dalam hidup saudara, supaya apa yang saudara lakukan dan perkatakan itu tetap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kami bisa hidup taat dan setia kepadamu. Kalau Engkau setia bagi kami, Engkau selalu mengingat akan perjanjian-Mu bagi kami. Itu pertanda bahwa kami tidak perlu ragu dengan hidup ini. Terima kasih Bapa, tolonglah kami semua. Biarlah firman-Mu terus memberkati hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.